Perkenalkan teman-teman, gua Fadlur Rahman Thorik Musyafa, mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Teknik Komputer angkatan 2019 dengan nomor NPM 1906381722. Kali ini gua bakal menjelaskan sedikit tentang salah satu rangkaian yang sering juga dipakai di dasar rangkaian elektronika. Rangkaian itu disebut rangkaian full wave rectifier begitu. Nah, di sini sudah ada beberapa komponen ya teman-teman yang sudah gua pisahkan juga. Jadi pertama kita bakal butuh satu input sinusoidal, satu sumber arus AC. Kemudian di sini kita ada dioda 1N4002. Ini sebagai dioda rectifier yang hanya membolehkan arus untuk masuk dalam kondisi forward bias begitu. Kemudian ini ada satu resistor, satu dioda Zener yang bisa membolehkan arus masuk dalam kondisi forward ataupun reverse bias, dan juga ada kapasitor, serta satu alat ukur yaitu berupa osiloskop begini. Osiloskop ini memiliki dua input juga ya, ada channel A dan channel B, dan kita bisa melihat kedua grafiknya secara bersamaan gitu. Sesuai yang teman-teman lihat, di sini sudah ada beberapa angka-angka nilai-nilainya seperti di sumber AC ini ada 19 VRMS, 22 Hz, kemudian ini ada resistor bernilai 817 ohm, kemudian di sini ada dioda Zenernya 6 volt, tegangan tembusnya, dan juga kapasitor dengan kapasitansi 500 milifarad begitu. Angka ini sudah disesuaikan dengan pengacakan dari ASLAB teman-teman, sesuai dengan nomor NPM masing-masing begitu. Yuk langsung aja kita rangkai. Sebenarnya sampai sini saja rangkaian untuk rectifier atau pengarah yang tadinya mengubah dari input DC menjadi input AC. Ini bisa kita ukur outputnya dengan cara memasukkan channel A dan B ke tempat yang ingin kita cek begitu. Misalkan untuk channel B kita ingin menguji outputnya seperti apa. Kemudian untuk input A kita akan menguji input dari rangkaian ini. Oke. Ini sudah menjadi sebuah rangkaian rectifier. Nanti gua akan menjelaskan apa pengaruh dari kapasitor dan juga dioda Zener dalam rangkaian ini. Bila kita play, oke. Di sini bisa diperhatikan teman-teman. Oke, ada dua sinyal datang dari channel A dan juga channel B sesuai dengan yang sudah tertera dalam osiloskop. Di mana channel A ini dia bernilai sinusoidal begitu. Jadi amplitudenya bernilai positif dan juga di satu waktu bernilai negatif gitu. Jadi bentuknya seperti gelombang, sebagaimana gelombang. Tapi di sisi lain bila kita perhatikan channel B, dia nilainya tidak akan pernah menyentuh negatif begitu. Karena ini bisa dijelaskan dari susunan rangkaian dioda yang sudah dibuat tadi. Oke, dari sini bisa kita jelaskan ketika input sinusoidal ini mendatangkan amplitude yang positif, dia akan mengirimkan sinyal positif, voltase yang positif, kemudian masuk ke sini, karena dioda 1N4002 tidak dapat mengalirkan arus listrik dalam kondisi reverse bias, maka arus terpaksa untuk melewati dioda 4. Setelah dari dioda 4, dia akan masuk ke resistor, resistor ini sebagai output, di mana kita harus mengukur hambatannya juga, kita harus memiliki hambatan juga untuk memiliki output tegangan yang ada di sini, di bagian sini. Kemudian hasil dari output itu setelah melewati output akan kembali ke dioda nomor 3, di mana dalam hal ini dioda dalam kondisi forward bias dan arus terpaksa kembali ke sumber arus sinusoidal kembali begitu. Di sisi lain ketika pada setengah gelombang lainnya, ketika pada kondisi amplitudo negatif, arus akan melalui jalur bawah, kemudian masuk ke dioda 2 dengan kondisi forward bias dan memasuki resistor pada kutub yang sama pula begitu. Inilah yang membuat hasil outputnya merupakan gelombang yang amplitudenya selalu positif begitu. Jadi membuat seperti gunung-gunung begitu, tidak pernah membuat lembah. Dari situ akan kembali ke sini dan akan menuju ke dioda 1, di mana dioda 1 ini dalam kondisi forward bias begitu. Nah, dari situ akan kembali lagi ke input sinusoidal gitu. Bila kita perhatikan.
Nah, di sini sesuai dengan instruksinya kita diminta untuk membuat eh, tegangan ini bersifat tetap, yaitu dalam kondisi 6 volt gitu. Nah, disinilah datangnya fungsi dioda Zener begitu. Karena tadi dioda Zener ini memiliki fungsi untuk istilahnya hmm, meneruskan arus dalam kondisi forward bias maupun dalam kondisi reverse bias, dan berdasarkan hukum paralel gitu ya, rangkaian listrik paralel, suatu suatu rangkaian listrik yang dipasang secara paralel, komponen-komponen yang dipasang secara paralel itu memiliki voltase yang tetap. Nah, dalam hal ini voltase yang dituju adalah voltase si dioda Zener, voltase tembusnya, tegangan tembusnya. Maka dari itu bisa kita pasang secara paralel. Oke, biar lebih enak kita buat seperti ini. Oke. Nah, dengan kondisi ini tentunya output akan berubah karena output akan menyesuaikan dengan tegangan tembus pada dioda Zener begitu. Bila kita play, oke, bisa dilihat ya teman-teman. Jadi sekarang channel B itu dia bernilai 6, sekalipun sekalipun berubah hanya berubah sesekali begitu. Dan berubahnya pun cenderung relatif sedikit. Mungkin ada beberapa titik di mana dia berubah menjadi 3 atau 1. Tapi mayoritas akan akan cenderung di angka 6 gitu, dan bisa diperhatikan di grafiknya juga. Dan kalau teman-teman perhatikan nih, ada istilahnya lembah-lembah tajam di antara gelombang channel B ini. Nah, disinilah datangnya peran kapasitor. Kapasitor di sini memiliki fungsi untuk menyamaratakan tegangan yang ada pada output. Dalam hal ini outputnya adalah resistor R1, 817 ohm. Maka dari itu bisa kita pasang secara eh, secara paralel seperti ini. Oke. Dan dengan demikian pastinya akan berubah output gelombang dari channel B ini. Bila kita play, kita tampilkan, oke. Sekarang bisa diperhatikan channel B ini memiliki output 6, 6 volt. Itu pun sekalipun lebih sedikit hanya berkisar di 0,1. Ya, kurang lebih 0,1 lebihnya. Bahkan tidak pernah menyentuh 0,2 kelebihannya. Jadi mungkin itu demikian yang bisa gue sampaikan untuk rangkaian full wave rectifier dan juga peran-peran komponennya yang ada dalam rangkaian ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, gue izin undur diri.